Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rajwa Sabnatakia dengan NIM 0805 128 dari kelas L2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi dasar ilmu penderaan jauh yaitu koreksi citra. Koreksi citra merupakan koreksi yang dilakukan untuk menghilangkan kesalahan atau gangguan pada citra yang didapat sehingga dapat menghasilkan informasi yang jelas dan juga akurat. Koreksi citra juga bisa kita kenal dengan nama operasi pre-processing. Nah, pada praktikum kali ini terdapat dua koreksi yang dibahas, yaitu koreksi atmosferik dan juga koreksi sunlit. Koreksi atmosferik merupakan koreksi yang dilakukan pada hasil citra untuk menghilangkan kesalahan yang diakibatkan oleh pengaruh atmosfer. Nah, proses atmosfer ini dapat terjadi ketika gelombang elektromagnetik dari matahari ke bumi atau dari objek ke sensor itu mengalami gangguan, yang dimana gangguan itu adalah dapat berupa serapan ataupun hamburan. Koreksi atmosferik ini bertujuan untuk menurunkan reflektansi objek dan juga menghilangkan kesalahan pada citra akibat gangguan dari atmosfer. Nah, yang kedua itu adalah koreksi sunblend. Koreksi sunblend ini merupakan proses penghilangan kesalahan atau meminimalisasi kesalahan nilai energi pada citra yang disebabkan oleh permukaan air laut dengan efek dari gelombang ataupun arus laut, sehingga nilai lereng yang dihasilkan itu akan lebih cerah pada bagian yang menghadap ke sumber energi daripada bagian yang membelakangi sumber energi. Koreksi sunblend ini dapat kita lakukan dengan cara melakukan pemilihan terhadap pixel-pixel sebagai sampel di setiap variasi untuk kenampakan sunblend. Contohnya itu seperti band merah, band hijau, band biru, dan juga band inframerah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengunduhan data wilayah yang akan kita lakukan koreksi. Pertama kita buka Google Chrome, nah kita masuk ke website Copernicus Open Hub. Kemudian kita pilih website yang ini. Nah, jika sudah masuk ke halaman ini, kita klik ekspor data. Kemudian kita login terlebih dahulu. Masukkan email dan juga password yang sudah kita buat, kemudian klik login. Nah, jika sudah masuk ke halaman ini, kita sudah masuk ke ini halaman utamanya. Kemudian kita klik kolom pencarian dan kita ketik daerah yang akan kita koreksi. Nah, di sini saya memilih Pulau Gili. Ini merupakan Pulau Gili. Setelah itu, kita tunggu datanya sudah ini. Nah, kemudian kita klik rectangle. Kemudian kita pilih daerah yang akan kita koreksi. Nah, setelah itu bisa kita rapikan sesuai keinginan kita. Jika sudah, kita ke bagian search. Kita klik Sentinel 2, kita pilih L2A, kemudian kita turunkan tutupan awannya di bawah 20%. Jika sudah, kita ke bagian time range, kita ubah menjadi data di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika sudah, kita klik search. Kita cari, maka akan muncul data citra dari rentang waktu yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, di sini kita bisa memilih sesuai keinginan kita, tapi lebih baik kita memilih data citra dengan tutupan awan yang paling sedikit. Nah, kita pilih yang ini. Kita bisa klik download. Nah, maka kita akan menunggu data terdownload hingga selesai. Nah, untuk proses yang pertama, kita akan melakukan penginstalan plugin. Jadi, kita pergi ke Tools, kemudian ke menu Plugins. Nah, di bagian download, nanti di sini akan tersedia beberapa list plugins yang harus kita download. Nah, untuk nama-nama plugin seperti Sentucore dan Sentinel itu harusnya kita download semua. Karena saya sudah melakukan penginstalan, maka dia akan muncul di bagian install. Sebanyak ini list yang plugins harus kita unduh. Jika sudah, kita tutup saja. Kemudian kita klik import product. Nah,
Nah, jika sudah muncul jendela ini, kita ke bagian processing parameters. Untuk resolusinya kita ganti 10, lalu klik run, dan tunggu proses hingga selesai. Nah, setelah muncul output produk di sini, kita tutup saja. Lalu kita klik data yang atas, kita ke bagian bench, kita klik yang B5, nah nanti akan muncul seperti ini. Kita lanjutkan dulu ke bagian output tadi, itu juga bukan bagian bench, kita klik juga 2 kali pada bagian yang B5. Nah, kemudian kita ke Windows, kita klik tile horizontally. Jadi ini adalah koreksi citra, koreksi atmosferik dari citra. Nah, jadi objek yang akan dikoreksi itu merupakan area sekitaran dari pulau ini, Pulau Gili. Jika kita lihat lagi koreksi citra ini, terdapat pengurangan pada kabut tipis yang ada pada output di sini, itu sudah berkurang bagian kabut tipisnya. Setelah itu, eh, area di perairan itu lebih tampak bergelombang, untuk gelombang arusnya itu lebih tampak daripada daerah yang sebelumnya kita tidak lakukan koreksi. Jadi ini adalah merupakan area yang belum dikoreksi, dan bagian sebelah kanan merupakan area yang sudah dikoreksi citra, koreksi atmosferik. Dan juga kita bisa lebih mudah untuk membedakan antara wilayah daratan dan juga lautan. Selanjutnya kita akan melakukan koreksi sandwich. Pertama itu kita klik file kita, kemudian kita ke raster, lalu klik subset. Nah, karena ini masih terlalu besar, jadi kita perkecil lagi sehingga dia tidak berwarna merah lagi. Nah, ini sudah, lalu kita klik oke. Kemudian kita klik kanan pada data ini, lalu kita pilih Open RGB. Klik OK. Kemudian kita ke product explorer lagi, kita ke subset, kita pilih vector, new data vector container. Untuk namanya ini kita ganti. Nah, kemudian kita pilih rectangle. Karena pulau ini merupakan wilayah objek yang akan kita koreksi, kita zoom terlebih dahulu. Kemudian kita pilih wilayah-wilayah. Nah, kita pilih wilayah-wilayah untuk yang akan kita koreksi. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita klik optical, thematic photo processing. Kita pilih
send to Coral, processing modus, dan Debian processor. Nah, di bagian ini kita pilih bagian yang B2. Kemudian kita klik di bagian samping alias, kita ketik nama file yang sudah kita buat, lalu kita klik bagian B2, B4, kemudian nyalakan. Kemudian kita klikkan. Setelah itu kita ke subset, pilih yang type point grids. Nah, ini semuanya kita hapus. Kemudian kita pilih source product. Nah, tadi kita klik optical, kita ketik auto processing, pilih send to Coral, processing modus, dan Debian processing. Nah, kita ke bagian processing parameters, kita masukkan file yang sudah kita buat tadi sebelumnya, klik run. Nah, klik OK. Nah, selanjutnya itu kita klik vector, new vector data container, kita ganti namanya. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita pilih rectangle, kita buat beberapa area yang akan kita koreksi. Kemudian kita ke optical, thematic quarter processing, send to Coral, processing modus, Debian processor. Ke bagian processing parameters, nah ini kita pilih yang band 2, 3, 4, dan juga band 8. Lalu jangan lupa kita ganti nama areanya yang sudah kita tulis tadi. Kemudian kita klik run. Nah, selanjutnya sudah ada subsetnya, kita klik optical, thematic water processing, send to Coral, processing modus, lalu kita klik Debian processor. Pada bagian source product ini, kita pilih subset dan tempat penyimpanan. Pada bagian processing parameters, dan jika sudah ada data subsetnya, kita klik ke vector, new data vector container, kita ganti. Nah, kita kemudian kita buat rectangle pada area yang terkena sun gleam. Jika sudah, kita ke optical, processing water, thematic water processing, send to Coral, processing modus, Debian processor. Kemudian kita pilih sun gleam area B2 sampai B4, kemudian B8. Untuk sun ininya kita masukkan nama yang tadi sudah kita buat.
Nah, kita klik run. Ini kita okekan saja. Kemudian kita ke produk explorer, kita ke bagian subset, type point grids, lalu kita pilih semua file ini, kemudian kita delete. Kita klik run ulang. Kemudian kita klik OK, kita tutup. Nah, kemudian kita klik kanan pada bagian subset yang terakhir, kita klik Open RGB, kita klik OK. Selanjutnya kita ke bagian subset ini, kita klik Open RGB juga, kita klik OK. Kita ke produk explorer, terus kita klik bagian subset. Area yang sudah kita koreksi, area yang akan kita lakukan koreksi Sunblin, dan ini hasil dari koreksi yang sudah dilakukan. Untuk hasil koreksinya bisa kita lihat di bagian sebelah sini, itu sudah mulai tidak terlalu terlihat perbedaan efek dari pantulan sinar matahari di daerah air. Jadi bagian di peran ini sudah lumayan tampak jelas dan rata daripada yang sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan pada praktikum kali ini, koreksi atmosferik ataupun koreksi yang dilakukan itu dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada hasil data citra. Tujuan dari koreksi ini itu supaya